Nama saya Diva Marini Putri Hedi dengan NIM 152011513059. Di sini saya akan menjelaskan dari modul 10 DataChat ini dengan judul layanan jaringan. Nah, di sini untuk tujuan modul itu akan menjelaskan bagaimana layanan dari DHCP, DNS, NAT, File Transfer and Sharing Service, email, HTTP dalam mengaktifkan fungsionalitas jaringan. Selanjutnya ada Dynamic Host Configuration Protocol atau disingkat dengan DHCP. DHCP ini digunakan untuk layanan IPv4, mengotomatiskan penetapan alamat IPv4, subnet mask, gateway, dan parameter jaringan IPv4 lainnya. Ketika host terhubung ke jaringan, server DHCP memilih alamat dari kisaran alamat yang dikonfigurasi yang disebut pool dan menetapkannya ke host. DHCP dapat mengalokasikan alamat IP untuk periode waktu yang dapat dikonfigurasi yang disebut periode sewa. Selanjutnya ini ada gambaran untuk dari DHCP. Jadi di sini jaringan menengah ke besar server-server DHCP adalah server berbasis PC lokal. Kalau untuk jaringan rumah, server DHCP ada di router lokal yang menghubungkan jaringan rumah ke ISP. Oke, selanjutnya ada DHCP operation. Ada DHCP operation. Nah, di DHCP operation ini ada meliputi DHCP discover, DHCP offer, DHCP request, dan DHCP pack. Ketika jaringan perangkatnya dikonfigurasi DHCP terhubung ke jaringan, klien broadcast sebuah DHCP discover untuk mengidentifikasi server DHCP yang tersedia di jaringan. Server DHCP membalas dengan pesan DHCP offer yang menawarkan sewa kepada klien. Klien mengirimkan pesan DHCP request yang mengidentifikasi server eksplisit dan tawaran sewa yang diterima klien. Jika alamat IPv4 yang diminta oleh klien atau ditawarkan oleh server masih tersedia, server mengembalikan pesan DHCP jika penawaran tidak valid, maka server merespon dengan pesan dari DHCP NAT. Jika pesan DHCP NAT ini dikembalikan, kemudian proses pemilihan dimulai lagi dengan pesan DHCP discover yang baru dikirim. Selanjutnya ada DHCP message format atau format pesan DHCP. Format pesan DHCP V4 digunakan untuk semua transaksi DHCP V4. Pesan DHCP V4 dienkapsulasi dalam protokol transport UDP. Tabel di bawah yang ini merupakan bidang dalam struktur DHCP V4. Ada operation code, hardware type, hardware address links, hops, transaction identifier, seconds, flags, client IP address, your IP address, server IP address, gateway IP address, client hardware address, server name, both file name, dan yang terakhir ada DHCP option. Oke, selanjutnya ke DNS. Di sini ada DNS overview, yaitu singkatan dari Domain Name System. Nah, Domain Name System ini atau DNS menyediakan nama domain dan alamat IP yang terkait. Sistem dari DNS terdiri dari hierarki global server terdistribusi yang berisi basis data, nama, kepemetaan alamat IP. Komputer klien pada gambar akan mengirimkan permintaan ke server DNS untuk mendapatkan alamat IP address www ini sehingga www.cisco.com sehingga dapat mengalamatkan paket ke server itu.
Lalu lintas DNS berbahaya dapat dideteksi melalui analisis protokol dan pemeriksaan analisis pemantauan DNS. Selanjutnya ada DNS domain hierarki. DNS ini terdiri dari hierarki generic top level domain dan banyak country level domains. Domain di tingkat kedua diwakili oleh nama domain yang diikuti tingkat atas. Subdomain ditemukan di tingkat berikutnya. Dari hierarki DNS dan mewakili beberapa divisi dari domain tingkat kedua. Domain level keempat akhirnya dapat mewakili host di subdomain. Selanjutnya, domain teratas mewakili jenis organisasi atau asal negara. Contoh .org, organisasi nirlaba.au, dan Australia yaitu untuk Australia. Oke. Berikut adalah contoh dari domain. Ada .com, a business or industry, .org, a non-profit organization, ada .au Australia, dan .co Colombia. Oke, selanjutnya ini untuk root level domainnya. Ada top level domain ini. Ada .net, .edu, .com, .au, .co. Ini ada order top level domains. Terus ada di second level domains, yaitu ada cisco.com, dww.cisco.com, fdp.cisco.com, and mail.cisco.com. Selanjutnya ada di DNS lookup process atau proses pencarian dari DNS. Untuk merubah nama domain menjadi alamat IP, resolver pertama-tama akan memeriksa cache dari DNS lokalnya. Jika pemetaan tidak ditemukan, query akan dikeluarkan ke server DNS. Jika pemetaan tidak ditemukan di sana, server DNS akan meminta server DNS tingkat tinggi lainnya yang berwenang untuk top level domain untuk menemukan pemetaan. Ini dikenal sebagai recursive requires. Nah, dari server DNS caching dapat menyelesaikan query rekursif tanpa meneruskan query ke server yang tingkat yang lebih tinggi. Jika server membutuhkan data untuk sebuah zona, itu akan meminta transfer data itu server otoritatif untuk zona itu. Proses transfer data DNS antar server dikenal sebagai transfer zona. Dan ini untuk gambaran dari DNS resolution itu. Di sini ada langkah pertama dari DNS. Langkah pertama yaitu penggunaan mengetik FQDN ke dalam bagian alamat di aplikasi browser. Lalu ada langkah kedua. Langkah kedua ini adalah permintaan DNS dikirim ke server DNS yang ditunjuk untuk komputer komputer klien. Lalu selanjutnya ada langkah ketiga. Langkah ketiga ini digunakan untuk server DNS mencocokkan FQDN dengan alamat IP-nya, seperti ini. Selanjutnya ada langkah keempat. Langkah keempat ini tanggapan permintaan DNS dikirim kembali ke klien dengan alamat IP untuk FQDN. Selanjutnya ada kelima, yaitu server DNS mencocokkan FQDN dengan alamat IP-nya, seperti itu. Selanjutnya ada format pesan dari DNS. DNS menggunakan UDP port 53 untuk pertanyaan dan tanggapan DNS. Jika DNS melebihi dari 512 bytes, DNS dinamis DNS ini digunakan. Lalu komunikasi protokol DNS menggunakan format tunggal yang disebut dengan message. DNS menggunakan format pesan yang sama untuk semua
jenis query, klien, dan respon server, pesan, kesalahan, transfer, informasi, catatan sumber daya. Nah, ini ada UDP header. Ini untuk datagramnya, UDP datagramnya. Ada macam-macam istilah, ada UDP header, DNS fix header, dan question section, answer section, authority section, dan additional info section. Oke, di sini ada bagian format pesan DNS, yaitu ada pertanyaan. Pertanyaan untuk server ini berisi domain yang akan diselesaikan, kelas domain, dan jenis query-nya. Lalu ada answer, catatan sumber daya DNS atau RR untuk query termasuk alamat IP address yang diselesaikan bergantung pada jenis RR. Lalu ada wewenang atau authority, yaitu berisi RR untuk otoritas domain, dan ada additional atau tambahan, relevan dengan question query saja, terdiri dari RR yang menyimpan informasi tambahan yang akan membuat resolusi lebih efisien. Selanjutnya ada dynamic DNS. Dynamic DNS memungkinkan untuk pengguna atau organisasi untuk mendaftarkan alamat IP dengan nama domain seperti DNS. Subdomain dipetakan ke alamat IP server pengguna atau koneksi router ke rumah internet. Ketika perubahan terdeteksi, penyedia DDNS segera diberitahu tentang perubahan tersebut dan pemetaan antara subdomain pengguna dan alamat IP internet segera diperbarui. Layanan penyedia dari DDNS memberikan alamat IP tersebut ke server DNS tingkat kedua, resolver. Server DNS ini juga organisasi atau ISP memberikan alamat IP DDNS ke resolver. Untuk gambarnya seperti ini, dapat digambarkan seperti ini. Lalu ada the WHOIS protocol. WHOIS protokol adalah protokol berbasis TCP yang digunakan untuk mengidentifikasi pemilik domain internet melalui DNS system. Aplikasi WHOIS menggunakan query dalam bentuk FQDN. WHOIS atau WHOIS ini adalah titik awal untuk mengidentifikasi lokasi internet yang berpotensi berbahaya yang mungkin telah dijangkau melalui jaringan. Lalu untuk ICANN ini, lookup alat WHOIS yang mendapatkan catatan pendaftaran sebuah URL. Oke, selanjutnya ada dari NAT. Nah, di NAT ini ada ruang alamat IPv private. Di sini digunakan untuk mengizinkan perangkat dengan alamat IPv4. Private mengakses perangkat dan sumber daya di luar jangkau jaringan lokal. Alamat private ini harus diterjemahkan ke alamat publik nantinya. Di sini ada NAT menyediakan terjemahan alamat private ke alamat publik. Satu alamat IPv publik dapat dibagikan oleh ribuan perangkat, masing-masing dikonfigurasi dengan alamat IPv private yang unik. Lalu, solusi untuk kehabisan ruang alamat IPv4 dan keterbatasan NAT adalah IPv6. Nah, berikut untuk gambarannya seperti ini. Lalu selanjutnya ada apa itu NAT? NAT digunakan untuk menyimpan alamat IPv4 publik yang valid yang dikenal sebagai dengan NAT pool. Router yang mendukung NAT dapat dikonfigurasi dengan satu atau lebih alamat IPv publik yang valid dan dikenal dengan NAT pool. Lalu selanjutnya ada router NAT biasanya beroperasi di perbatasan jaringan rintisan atau stub network. Nah ini, ketika perangkat di dalam stub network ini berkomunikasi dengan perangkat di luar jaringan, paket tersebut diteruskan ke border router
dan melakukan proses NAT. Dengan catatan, koneksi ke ISP dapat menggunakan alamat private atau alamat publik yang dibagikan di antara pelanggan. Untuk keperluan modul ini, alamat publik ditampilkan. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Lalu, di sini ada bagaimana NAT bekerja. Nah, dalam contoh ini ada PC1 dengan alamat private 192.168.10.10 ingin berkomunikasi dengan server web luar dengan alamat publik 209.165.201.1. Nah, akan saya putar untuk penjelasannya. Nah, jadi nanti dari R1 ini akan mengirim ke R2, lalu akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya ada terjemahan alamat port. Port Address Translation or PAT juga dikenal sebagai overload NAT yang memetakan beberapa alamat IPv4 private ke satu alamat IPv publik atau ke beberapa alamat lainnya. Saat perangkat memulai sesi TCP atau IP, perangkat menghasilkan nilai port sumber TCP atau UDP atau query ID yang ditetapkan secara khusus untuk alamat ICMP untuk mengidentifikasi sesi secara unik. PAT memastikan bahwa perangkat menggunakan nomor TCP yang berbeda untuk setiap sesi server di internet. PAT menambahkan juga nomor port sumber unik ke dalam alamat global untuk membedakan antara terjemahan. Berikut saya putar untuk prosesnya di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke file transfer and sharing. Di sini ada FTP dan TFTP. Nah, sudah muncul. STP memungkinkan transfer data antar klien dan server. Klien FTP berjalan di komputer yang digunakan untuk mendorong dan menarik data dari server FTP. Koneksi FTP dari klien dan server adalah ada client connection. Klien membuka koneksi pertama ke server untuk lalu lintas kontrol. Lalu yang kedua ada data connection. Klien membuka koneksi kedua ke server untuk lalu lintas data. Lalu yang ketiga ada trivial transfer protocol atau TFTP. Nah, TFTP ini adalah protokol transfer file sederhana yang menggunakan nomor pada UDP 69 yang terkenal. Selanjutnya ada SMB atau yang dikenal dengan Server Message Block, adalah protokol berbagi file klien atau server yang menjelaskan struktur sumber daya jaringan bersama. SNB adalah klien atau server request response protocol. Server dapat membuat sumber daya mereka sendiri tersedia untuk klien di jaringan. Seperti ini untuk gambarannya. Oke, selanjutnya ada untuk SNB ini pesan yang dapat memulai mengotentikasi dan mengakhiri sesi, mengontrol file akses printer, dan mengizinkan aplikasi untuk mengirim penerima pesan atau perangkat dari perangkat lain. Berbagi file SMB dan layanan cetak telah menjadi andalan jaringan Microsoft. File dapat disalin dari PC satu ke PC lain dengan Windows Explorer menggunakan protokol SMB ini. Lalu selanjutnya ada email. Di sini ada protokol email. Oke. Email adalah metode simpan dan teruskan, store and forward, untuk mengirim, menyimpan, dan mengambil pesan elektronik di seluruh jaringan.
Klien email berkomunikasi dengan server email untuk mengirim dan menerima pesan. Email mendukung 3 protokol. Memisah operation ada Simple Mail Transfer Protocol, ada Post Office Protocol, dan terakhir ada IMAP. Untuk gambaran email protokolnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada SMTP. Format pesan SMTP memerlukan header pesan dan badan pesan. Saat klien mengirimkan pesan, proses SMTP klien terhubung dengan SMTP server pada port yang terkenal 25. Saat server menerima pesan di akun lokal, jika menerima adalah lokal, atau meneruskan pesan ke server lain untuk pengiriman. Secara berkala, server memeriksa antrian untuk pesan mencoba mengirimnya lagi. Jika pesan masih belum terkirim setelah waktu kadaluarsa yang telah ditentukan, pesan dikembalikan pengirim dengan status tidak terkirim atau undeliverable. Untuk gambarnya seperti ini. Lalu kita ada POP3. POP3 ini digunakan oleh aplikasi untuk mengambil email dari server email. Dengan POP3, pesan email dapat diunduh ke klien dan dihapus dari server. Server memulai layanan POP3 dengan mendengarkan secara pasif pada TCP port 110 untuk permintaan sambungan klien. Klien mengirimkan permintaan membuat koneksi TCP dengan server. Setelah koneksi dibuat, server POP3 ini akan mengirimkan ucapan greeting klien dan server POP3 ini sampai koneksi ditutup dan dibatalkan. Untuk bentukannya seperti ini gambarannya. Selanjutnya ada IMAP. IMAP adalah protokol yang menjelaskan metode untuk mengambil pesan email. Saat pengguna terhubung ke server berkemampuan IMAP, salinan pesan diunduh ke aplikasi klien dan pesan asli disimpan di server sampai dihapus secara manual. Pengguna melihat pesan di perangkat lunak klien email mereka. Pengguna juga dapat membuat hierarki file di server untuk mengatur dan menyimpan email. Lalu ketika pengguna memutuskan untuk menghapus pesan, server menyingkronkan tindakan itu dan menghapus pesan dari server. Untuk gambarannya seperti ini. Lalu selanjutnya kita ada HTTP, yaitu untuk ini ada Hypertext Transfer Protocol dan Hypertext Markup Language. Jadi ketika alamat web dan Uniform Resource Locator atau URL diketik ke dalam browser web akan membuat koneksi dengan layanan web yang menggunakan protokol HTTP. Untuk saat itu, mari kita melihat untuk langkah pertama ini, yaitu ada Pramban menafsirkan 3 bagian dari URL, yaitu ada HTTP, protokol atau skema, www.cisco.com, nama server, dan yang ketiga ada index.html, nama file spesifik yang diminta. Untuk gambarannya seperti ini. Lalu yang kedua ada ini klien memulai permintaan HTTP ke server dengan mengirimkan permintaan GET ke server dan meminta file index HTML file. Untuk gambarannya seperti ini. Lalu yang ketiga ada untuk gambarnya. Nah, menanggapi permintaan tersebut, server mengirimkan kode HTML untuk halaman web ini ke browser. Lalu ada langkah keempat, yaitu langkah terakhir. Browser menguraikan kode HTML dan memformatkan halaman untuk jendela browser. Lalu selanjutnya ada URL HTTP. URL HTTP dapat menentukan port di server yang harus menangani metode HTTP. Itu dapat menentukan string dan fragment query.
String query diawali dengan tanda tanya karakter yang biasanya terdiri dari serangkaian pasangan nama dan nilai. Untuk fragment diawali dengan karakter garis pagar ini, karakter ini merujuk ke bagian bawahan dari sumber daya yang diminta di URL. Dan ini merupakan bagian-bagian dari sebuah URL HTTP yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ada schema or protocol, domain, port, path, lalu ada query dan fragment. Selanjutnya ada HTTP operation. HTTP adalah request atau respon protokol yang menggunakan port TCF80. Ini fleksibel tetapi bukan protokol yang aman. Ketika klien mengirimkan permintaan ke server web, itu menggunakan salah satu dari 6 metode yang ditentukan oleh HTTP, yaitu ada GET, POST, PUT, DELETE, OPTION, dan CONNECT. Selanjutnya ada HTTP status code. Nah, kode status HTTP adalah numerik dengan angka pertama dalam kode menunjukkan jenis pesan. 5 kelompok status tersebut adalah 1XX informational, 2 ada 2XX ini success, 3 ini ada redirection, 4 client error, dan 5 server error. Nah, berikut adalah tabel penjelasan bahwa beberapa status ini ada informational, ada continue, adalah klien harus melanjutkan permintaan. Server telah memverifikasi bahwa permintaan tersebut dapat dipenuhi. Lalu yang kedua ada success, ini oke. Permintaan berhasil diselesaikan. Lalu yang ketiga yang kedua ini masih kedua, ada accept. Permintaan telah diterima untuk diproses tetapi memprosesan belum diselesaikan, belum terpenuhi. Lalu ada client error, selanjutnya ada forbidden. Permintaan tersebut dipahami oleh server, tetapi sumber data tidak akan terpenuhi. Ini mungkin karena permohonan tidak berwenang untuk melihat sumber daya server. Lalu selanjutnya ada not found. Server tidak dapat menemukan sumber daya yang diminta. Ini dapat disebabkan oleh URL yang sudah kadaluarsa atau salah. Selanjutnya ada HTTP 2. HTTP strip 2 ini adalah meningkatkan kinerja HTTP dengan mengatasi permasalahan latensi yang ada dalam protokol versi HTTP 1.1. HTTP 2 ini menggunakan format header yang sama seperti HTTP 1.1 dan menggunakan kode yang sama. Beberapa fitur HTTP yang harus diperhatikan oleh analisis keamanan cyber ada multiplexing, server push, binary protocol, dan header compression. Selanjutnya ada mengamankan HTTPS. Untuk komunikasi yang aman di internet, protokol HTTP secure HTTPS digunakan. HTTPS menggunakan autentikasi atau enkripsi untuk mengamankan data saat berjalan antara klien dan server. HTTPS ini menggunakan proses respon server permintaan klien yang sama seperti HTTP, tetapi aliran data dienkripsi dengan Secure Socket Layer atau SSL atau Transport Layer Security TLS sebelum diangkut melalui jaringan. HTTPS 2 ditentukan untuk menggunakan HTTPS melalui TLS dengan ekstensi Application Layer Protocol Negotiation atau disingkat dengan ALPN, ekstensi untuk TLS 1.2 atau yang lebih baru. Informasi rahasia dikirimkan melalui internet menggunakan HTTPS. Baik, itu tadi merupakan penjelasan dari saya mengenai modul 10 ini dari Nitacat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.